Pemirsa, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban ini hingga pingsan usai dibogem oleh pelaku. Aksi penganiayaan itu pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Iya, ini adalah pemirsa rekaman CCTV detik-detik yang memperlihatkan ada seorang anak remaja di bawah umur menjadi korban penganiayaan, pemukulan yang dilakukan oleh orang dewasa hingga pingsan. Nah, di dalam video terlihat korban saat itu tengah bersama dengan teman-temannya. Nah, tiba-tiba kemudian dihampiri nih oleh pelaku. Langsung dipukul hingga korban terjatuh, pingsan. Nah, penganiayaan ini bermula saat korban ini terlibat perselisihan dulu dengan anak pelaku saat tengah bermain memang. Nah, pelaku yang tidak terima anaknya berselisih dengan korban langsung tuh datengin korban, dipukul sampai jatuh hingga pingsan. Akibatnya korban masih usianya 14 tahun pemirsa. Dipukul seperti itu akibatnya mengalami luka serius pada bagian rahang dan juga trauma. Saat ini kasus penganiayaan yang menimpa anak di bawah umur tersebut sudah dilaporkan ke polisi dan saat ini kasusnya dalam penyelidikan petugas kepolisian di sektor Cikarang Selatan. Ya, ini kejadian yang melibatkan orang dewasa dengan anak di bawah umur yang sangat miris, mengutamakan emosi pada saat kejadian. Harusnya orang dewasa bisa berpikir lebih jernih. Bisa mengontrol emosi dong harusnya. Iya, ketika memang ada ketika anak-anak lagi bertengkar itu kan disampaikan dengan komunikasi baik-baik, bukan dengan orang dewasa malah melawan anak kecil gitu kan, anak di bawah umur. Baik. Nah, kita sudah terhubung nih bersama dengan Pak Sukarna selaku orang tua dari korban. Pak Sukarna, mungkin bisa diceritakan, ini kan kejadiannya tanggal 30 Mei kalau tidak salah, lalu kemudian akhirnya sudah masuk ke dalam penyelidikan. Apakah memang tidak ada perbincangan atau istilahnya penyelesaian secara kekeluargaan dengan pelaku sehingga memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian? Pak Sukarna, silakan. Dengar suara saya ya, Pak? Mendengar Pak. Iya, iya. Kami sudah mendengar Pak, silakan. Kalau kronologinya di saat saya lagi sholat ya Pak. Ya, ini udah sholat maghrib. Dihampirin oleh adiknya yang diterekam CCTV itu yang agak gemuk lah ya. Informasi karena anak saya bilang di dalam masjid pingsan, ya saya samperin. Saya berpikirnya positif ya, dalam arti mungkin bercanda anak-anak ya. Ternyata anak saya sendiri ya posisi geletak di jalan. Itu saya tanya nggak tahu, tapi di dalamnya dia ada darah di dalam mulut. Itu saya panik. Pas sudah itu saya tanya adiknya bahwa dipukul oleh tetangga. Saya samperin lah tetangga dengan omong yang etika baik. Saya nanya kenapa kok anak saya saya tanya ini anak saya kenapa kok sampai geletak di jalan. Habis anak bapak memukul anak saya. Nah, kalau anak saya memukul anak bapak, ya harusnya kan anak bapak aja pukul balik anak saya. Dari ikhlas kok, saya bilang. Ini kan anak tuh anak. Jadi jangan sampai orang dewasa atau orang tua itu mengikut. Minimal orang tua itu harusnya mengarahkan, menengahkan. Bukan jadi terus. Intinya ya anak saya tiba-tiba pingsan gini ya, saya berpikir yang pertama yang saya selamatkan anak saya dulu. Oke. Iya, Pak Sukarna, saat ini kondisi anak Bapak seperti apa? Ya awalnya ya kejadian ini karena kaget ya awalnya ya ada trauma lah. Trauma dalam arti kalau ngelihat orang dewasa tuh awal ya Bu ya. Itu dia kalau ngelihat anak itu dia mundur. Kalau ngelihat anak saya kalau ngelihat orang dewasa dia mundur dia. Tapi kalau sama teman-temannya atau yang dibawa anak saya itu dia berbaur. Tapi kalau ngelihat orang dewasa dia mundurnya geser dari belakang. Nah saya kan
saya coba bikin menyenangkan hati anak supaya tidak trauma. Itu ya. Baik. Kondisi Baik, anak saya sih ingin ke dalam Pak Yoga arti Gumilar selaku kuasa hukum, Pak. Baik, Pak Yoga, ini kasusnya sudah masuk ke pihak kepolisian. Apa kemudian tindakan langkah hukum selanjutnya, Pak, dari pihak keluarga korban? Iya, iya. Dari pihak keluarga korban sih tetap kita akan memfollow up kasusnya seperti apa, koordinasi terus dengan pihak kepolisian, ya kan, mengingat kasusnya sudah dilaporkan oleh pihak keluarga. Oke, artinya tidak ada jalan damai lagi di sini. Lanjut saja ke kasus hukum berarti? Sebenarnya terkait dengan jalan damai ini kita memang sebenarnya masih melihat dari pihak pelaku ya. Contohnya kemarin beliau berjanji mau datang ke kantor lawyernya Pak Suparna, tapi sampai dengan malam pelaku tidak datang. Jadi kita sebenarnya melihat etikat baiknya seperti apa penyelesaian terkait dengan kasus ini, gitu kan. Baik. Nah, korban sendiri kan kondisinya bisa dilihat masih merasakan kesakitan ya di bagian mulutnya itu, dan dia tidak bisa berobat karena keadaan ekonominya sendiri. Baik. Terima kasih Pak Yoga Gumilar selaku kuasa hukum dari keluarga korban. Kemudian juga Pak Sukarna, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga saja peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi ya. Hentikan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Baik.